Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, selamat datang di YouTube channel Catatan si Roy. Dan kali ini aku akan menceritakan kisah yang aku alami sendiri saat aku kos. Pada saat itu aku pernah ngekos lah di salah satu tempat yang menurutku lumayan besar. Kalau nggak salah terdapat 25 atau 30 kamar, dan kosan ini tuh tingkat, terus juga terdapat 2 lorong. Karena kamarnya tidak terlalu besar, akhirnya dapurnya itu di luar kamar, yaitu dapur umum yang letaknya di bagian depan kosan, dan juga terdapat parkiran yang lumayan luas, terus juga terdapat pagar yang lumayan tinggi banget, terus juga ada seperti ruangan security gitu di depan. Terus akhirnya karena menurutku harga dan fasilitasnya oke, terus akhirnya aku memutuskan untuk ngekos di situ. Awalnya sih aku nggak mikir bakalan takut atau gimana-gimana ya, karena menurutku kosan ini tuh lumayan nyaman dengan penerangan yang bagus, terus juga kamarnya juga yang banyak. Menurutku ngapain juga takut, paling juga banyak orang kok. Dan ternyata kosan ini tuh banyak banget kamar yang kosong. Aku juga baru tahu itu pas aku tinggal di situ. Untungnya waktu itu aku ambil kamar yang di bawah, karena ternyata di atas itu banyak banget kamar yang kosong, termasuk juga di samping-samping kamarku, di depan kamarku juga banyak juga yang kosong. Waktu itu hari pertama nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa, nyaman-nyaman aja. Terus setelah beberapa hari aku stay di situ, aku tuh waktu itu malam-malam lapar lah. Terus aku memutuskan untuk masak mie rebus ke dapur. Dapurnya kan ada di bagian depan. Terus akhirnya ya udah aku jalan ke dapur, aku masak mie. Sambil nunggu air mendidih, aku iseng lah nyender di tembok sambil lihat-lihat ke arah lorong yang pertama. Sedangkan kamarku itu di lorong yang kedua ya. Di lorong yang pertama gitu aku iseng lihat-lihat, karena itu kan kamar tingkat terus hadap-hadapan membentuk sebuah lorong di tengah-tengah. Aku nggak sengaja waktu itu lihat ke lantai 2 sebelah kanan di pojok itu. Aku penasaran dong, aku lihat loh kok ada anak kecil. Perasaan aku nggak pernah lihat anak kecil perempuan dari sini. Aku perhatiin lagi, anak kecil itu tetap berdiri di balkon. Ya udah, karena airnya mendidih, aku buru-buru masukin mie, terus aku masakkan, aku tunggu minyak sampai matang. Terus aku perhatiin lagi di balkon itu, anak kecil itu masih ada. Pas aku makin liatin dan makin perhatiin lagi, aku nggak nyangka sih, kayak kayak bingung ini tuh apa sih, manusia atau bukan. Karena semakin aku perhatikan, aku baru sadar kalau di atas jajaran situ tuh semua kamar kosong karena lampunya semuanya mati. Dan juga si anak kecil yang aku lihat yang sedang berdiri di balkon itu, ternyata itu kuntilanak. Tapi dia nggak tinggi, dia kayak anak kecil gitu. Rambutnya panjang banget. Bajunya lusuh, warnanya nggak tahu lusuh atau emang warnanya gimana, karena di situ agak gelap juga. Terus aku akhirnya langsung ambil mie buru-buru. Aku nggak sempet nyuci panci bekas aku masak mie, aku langsung bawa mie itu ke kamar karena jujur aku takut. Kayak apa sih ini tuh apa? Karena di situ udah sepi, udah malam banget, kalau nggak salah udah sekitar jam 10:30. Terus akhirnya ya udah makan, habis makan aku berusaha untuk tidur. Pas aku berusaha untuk tidur, aku nggak bisa tidur. Terus aku nyalain TV tetap nyala.
Aku berusaha untuk tidur, akhirnya aku ketiduran dengan keadaan TV yang masih menyala. Terus pas ketiduran itu aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kebangun aja gitu. Pas kebangun gitu, ini jelas banget aku lihat ada kain putih seperti kalau kita melihat orang memakai mukena tapi posisinya membelakangi kita. Kain putihnya itu membentuk seperti itu, tapi dia tuh tinggi, kecil, tinggi, kayak tinggi tapi langsing gitu, kurus, tinggi banget, melayang keluar dari pintu kamar mandi dan nembus tembok ke kamar sebelah. Itu aku langsung kayak bengong, ya Tuhan ini apa. Tapi anehnya tuh kain putih ini tuh nggak lusuh, dia tuh malah kayak bercahaya gitu loh, warnanya tuh apa ya, warna putih tapi bercahaya. Aku susah ngejelasinnya karena kayak nggak pernah ngeliat sebelumnya yang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah deh, aku nonton TV lagi sambil main handphone, berusaha mengalihkan perhatianku sama apa yang tadi aku lihat di depan mata aku. Terus abis itu subuh kan, pas subuh ya udahlah aku ambil air wudhu, aku sholat. Terus abis itu melanjutkan aku olahraga pagi keliling yang nggak jauh-jauh dari sekitaran kos. Setelah itu udah agak terang, aku pulang. Terus kan siap-siap mandi dan aktivitas lain-lain. Setelah itu beberapa hari di kosan lumayan aman lagi, nggak terjadi apa-apa. Dan kebetulan pas banget jajaran di depan kamarku itu kan emang kosong, tapi di sebelahnya lagi ada penghuninya lah gitu. Terus aku karena lagi iseng gitu kan, kalau nggak salah abis sholat maghrib atau abis sholat isya, aku duduk di kursi di depan kamar, karena di depan kamar itu terdapat kursi gitu deh untuk leyeh-leyeh duduk depan kamar. Pas lagi duduk, aku perhatiin kamar yang tepat ada di depan kamarku itu, kan kalau memang kamarnya kosong itu sebagian gordennya kebuka, setengah gordennya kebuka dan lampunya mati. Terus aku iseng main handphone, pas aku nggak sengaja ngelirik gitu ke depanku, ke kamar kosong itu, ada yang ngintip. Ini benar-benar jelas banget mukanya tuh ada yang ngintip, anak kecil, perempuan ngintip gitu, tapi kayak pucet banget mukanya. Terus aku yang, anak siapa tuh? Oh, mungkin ada yang nempatin baru kali ya di kamar depan kosanku, terus punya anak kecil. Akhirnya ya alhamdulillah di depan kamarku ada yang nempatin, jadi lumayan rame lah di bawah. Aku main handphone lagi, aku ngeliat lagi, kok tuh anak kecil kayak ngintip. Terus pas aku lihat dia sembunyi, terus aku pura-pura main handphone, dia ngintip lagi, aku lihat dia sembunyi lagi. Terus aku masuk kamar kan, yaudah deh aku masuk kamar aja. Pas aku masuk kamar, aku ngintip di gorden kamarku, aku ngintip ke arah depan kamar yang tadi ada anak kecil ngintip-ngintip aku. Pas aku ngintip, anak kecil yang tadi ngintip aku, terus ngumpet, terus ngintip lagi, dia lagi berdiri di depan jendela sambil membuka mulutnya itu gede banget, kebuka, terus warnanya tuh hitam banget dan ngeluarin asap. Jujur aku merinding banget kalau inget ini. Mulutnya itu kebuka, gede, ngeluarin asap, terus matanya tuh kayak setitik hitam gitu loh, matanya tuh kecil. Aku takut, aku langsung tutup gordennya. Udah, aku pokoknya berusaha untuk mengalihkan perhatian aku lagi. Aku nyalain TV yang dengan volume yang besar, aku main handphone dan lain-lain. Terus akhirnya yang di kamar mandi juga sering banget lewat, entah itu mau siang, mau sore, mau malam, atau menjelang pagi, sering banget dia tuh kayak bolak-balik gitu, lewat dari arah kamar mandi, lewat gitu terbang, menembus tembok ke arah kamar sebelah, dan juga terkadang terbang nongol gitu dari tembok, terus masuk ke arah kamar mandi. Jujur aku nggak ngerti itu apa. Sampai
waktu itu kan di kamar sebelah kananku kosong kan. Terus aku mandi lah, pas aku mandi tuh aku dengar kebetulan kan kamar mandi kita tuh kayak sebelahan gitu loh. Terus pas aku mandi, aku dengar di kamar mandi sebelah itu rame suara air nyala, rame suara flash toilet nyala, terus ada suara orang ngobrol, ada suara anak kecil ketawa-ketawa. Jadi kan aku mikirnya, oh jangan-jangan kamar sebelah nih udah ada yang ngisi nih. Seneng dong. Akhirnya ya seneng aja gitu kalau banyak yang ngisi. Aku tuh berasa kayak ada temennya. Terus aku kalau keluar kamar, aku selalu ngelihat kamar sebelahku itu selalu ketutup. Jadi ya udahlah. Sampai berhari-hari aku sering banget dengar suara di kamar mandi sebelah itu rame. Setiap kali aku mandi tuh ada suara mandi juga. Ada suara ngobrol, ada suara benda-benda jatuh dan lain-lain. Terus juga, oh ya, waktu itu aku lapar banget, terus aku memutuskan untuk beli ke warteg aja. Aku malas masak waktu itu malam-malam. Jam berapa ya? Jam 10 atau jam setengah 10, aku lupa. Oh ya, ngomong-ngomong wartegnya itu ada di deket pos security, jadi di depan jalan raya gitu. Sedangkan dari kosan ini tuh harus ngelewatin parkiran yang panjang gitu kayak lorong. Parkirannya baru keluar pagar, terus jalan dikit nyampe lah ke warteg. Pas aku keluar, mataku tuh kan agak minus ya. Pas aku keluar gitu jalan, sepi banget. Kayaknya penjaga kosan itu semuanya tuh ada di pos security gitu. Terus aku jalan, aku ngeliat di pohon mangga yang nomor 2 itu ada kuntilanak lagi duduk di salah satu cabang pohon. Dia lagi duduk gitu, terus dia ngeliatin aku sambil kayak giginya tuh kayak menyeringai gitu loh, senyumnya tuh menyeringai gitu, serem banget. Terus ya udah, karena aku udah tanggung, udah depan pohon mangga itu, ya udah aku lanjutin, aku nunduk, pura-pura nggak lihat, aku nunduk. Aku berusaha untuk buru-buru jalan keluar pagar terus ke warteg, tapi nggak tahu kenapa kalau posisinya lagi takut tuh kayak jalan tuh kayak lama banget nyampenya, padahal aku tuh udah jalannya tuh udah buru-buru banget. Terus akhirnya sampai warteg, belilah. Setelah beli makanan, aku berharap sosok ini udah nggak ada, karena karena kan ya udah biasanya kan gitu, pas ngelihat ada, nanti pas lewat lagi udah nggak ada. Pas aku jalan masuk ke pagar gitu, aku nggak ngelihat apa-apa. Terus aku jalan, gak tau kenapa kakiku semakin berat untuk melangkah. Jadi langkahku tuh semakin pelan. Pas banget aku di depan pohon mangga yang nomor 2 itu, aku ngeliat dengan jelas tiba-tiba ada kuntilanak yang tadi duduk di salah satu cabang pohon mangga itu tuh, dia tuh ternyata ada di dahan pohon mangga yang paling atas. Dia terbang, dia bener-bener aku bingung gimana jelasinnya. Kan aku bilang kakiku tuh tiba-tiba lemas terus gak kuat jalan. Akhirnya aku jalannya semakin pelan. Pas di depan pohon mangga itu, aku gak bisa jalan, aku cuman berdiri diem mematung. Aku ngelihat dengan jelas si kuntilanak itu tuh terbang perlahan dan dia berdiri tepat di belakang aku. Aku ngelihat dia berdiri tepat di belakang aku tuh dari ekor mataku, karena dia berdiri di belakang akunya tuh di sebelah kanan, tapi posisinya agak belakang dari aku, cuma di sebelah kananku. Aku ngelirik ke sebelah kananku, aku ngelihat dia berdiri tepat di belakangku. Dan ternyata kuntilanak ini tuh gede banget, dengan rambutnya yang kayak keribo gitu, acak-acakan, gede banget. Aku merinding banget kalau inget ini. Terus aku langsung berusaha jalan buru-buru sambil nangis, saking takutnya aku nangis. Terus abis itu ya udah kan, aku buru-buru ke kamar dan lain-lain. Terus keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, kan memang di kosan aku itu ada laundry dan juga
ada layanan untuk bersihin kamar 1 minggu sekali. Terus waktu itu dibersihin lah kamar aku sama salah satu yang kerja di kosan itu. Pas dibersihin kamarnya, aku ngobrol lah sama dia. Aku bilang gini, "Mbak, aku pengen cerita deh." Terus dia bilang kan, "Mau cerita apa? Cerita aja." Aku ceritain lah kejadian yang aku lihat di parkiran itu. Terus aku ceritain juga soal kain putih yang sering bolak-balik dari kamar mandi ke tembok kamar sebelah. Aku juga cerita soal anak kecil. Aku juga cerita apa aja yang aku lihat selama aku ngekos di situ. Terus akhirnya dia bilang gini, "Oh, Mbak juga digangguin sama yang di parkiran. Ya ampun, Mbak, di situ tuh emang udah serem banget, udah terkenal serem banget. Karena kan kalau malam itu yang jaga laki-laki kan. Biasanya dia kalau nggak di pos security, dia adanya itu di di deket-deket dapur gitu. Jadi langsung ngelihat ke arah si parkiran pohon mangga itu kan. Katanya pernah pas jaga gitu menjelang subuh, si penjaga ini tuh bener-bener yang dikasih lihat wujudnya si kuntilanak itu berdiri di atas pohon mangga sambil kayak, jadi dahan pohon mangganya itu tuh satu doang yang goyang-goyang, sedangkan yang lainnya tuh diem aja sambil diketawain, sambil dilambai-lambain tangan. Setelah itu besoknya lagi setiap jaga dia biasanya kalau nggak jaga di pos security, dia jaga di dalam, tapi kayak dia jarang banget untuk stay di dalam sendirian. Karena ya itu, katanya setiap malam itu dia sering banget digangguin sama kuntilanak yang ada di pohon mangga itu. Terus juga si Mbak ini juga cerita, "Oh ya Mbak tahu nggak, kan di sini walaupun kamar kosong, kita selalu bersihkan 1 minggu sekali biar kamarnya itu tetap bersih." Dan juga si Mbak ini tuh cerita, dia waktu itu pernah bersihin kamar yang ada di sebelah kamarku, yang aku bilang kamar kosong, yang aku pikir itu ada penghuninya karena setiap kali aku mandi juga di sebelah kamar mandiku ada suara orang mandi dan ngobrol dan benda-benda jatuh. Katanya kamar itu tuh udah lama banget kosong, jadi jarang banget ada yang nempatin. Suatu hari si Mbak itu tuh lagi bersih, terus dia kecapean karena dia habis bersihin beberapa kamar. Akhirnya dia ketiduran lah di kasur itu, atau tidur di kamar itu. Terus pas dia tidur, dia tuh bener-bener yang dikelitikin sambil dengerin suara anak kecil ketawa. Terus pas dia bangun, dia ngeliat ada anak perempuan yang lagi megangin kaki dia sambil ketawa-ketawa. Terus karena dia takut, si Mbak ini tuh merem lagi, dia baca doa. Pas dia buka mata, si anak kecil itu udah gak ada. Jadi katanya memang di kamar itu ada anak kecil yang lumayan jahil atau suka gangguin orang. Makanya kamar itu tuh jarang banget ditawarin ke anak-anak kosan yang mau ngekos, kecuali emang kalau kamarnya full baru ditawarin kamar itu. Terus juga soal kuntilanak di lantai atas juga, ya si Mbak ini cerita sebenarnya di atas juga kalau malam tuh sering rame. Bahkan si Mbak ini tuh kalau rapi-rapi di siang hari pun dia tuh sering banget ditampakin wujud-wujud kuntilanak dan lain-lain di masing-masing kamar yang ada di lantai 2. Cuman dia nggak cerita apa aja pengalaman dia sedetail-detailnya karena dia bilang dia takut, dia lumayan trauma, jadi dia nggak mau terlalu mengingat apa yang pernah dia alami. Karena ya mau nggak mau dia tetap kerja di situ, dia harus masuk ke ruangan-ruangan itu, dia harus bersihin kamar-kamar itu, dan dia nggak mau terus-terusan nginget-nginget apa yang sering dia alami. Singkatnya, akhirnya aku memutuskan untuk pindah dari kosan itu. Sebenarnya kosan itu tuh dari harga dan fasilitas menurutku worth it banget, dengan letaknya juga lumayan strategis walaupun sepi lah ya. Cuman terpaksa aku pindah karena gangguannya makin sering banget ganggu. Bahkan aku sering banget ketindihan, sering banget mimpi buruk di situ, kerep-erep.
Terus juga aku, ini sih hal yang paling bikin aku takut setiap kali aku datang bulan. Jadi waktu kos di situ tuh kan aku datang bulan, dan memang aku kalau datang bulan tuh kayak banyak banget. Terus akhirnya pas datang bulan, padahal waktu itu tuh aku mandi sore, terus udah aku buang darahnya gitu, udah aku buang darahnya ke toilet, terus aku plastikin, aku buang kan di tempat sampah di depan kamar. Pada malam harinya ada sosok yang masuk ke kamar, pakaiannya compang-camping, rambutnya gimbal, persis banget kayak orang gila yang udah lama banget di jalanan, jadi bener-bener kumuh banget, bener-bener dekil banget kayak gitu, cuman mukanya tuh serem banget. Dia ternyata abis mencium bau amis di pembalut bekas aku yang sebenarnya udah aku bersihin. Terus karena mungkin dia tertarik, dia nembus dari jendela, tepat berdiri di belakang aku yang lagi tiduran. Terus pas aku nengok, aku kaget karena dia tuh di situ, dia tuh menyeringai sambil megang pembalut. Aku takut, terus akhirnya ya baca doa dan lain-lain, si sosok ini tuh keluar. Cuman selama aku datang bulan tuh dia tuh selalu muncul di kamar mandi gitu, tiba-tiba muncul di belakang pintu kamar mandi, nyamperin aku. Bahkan aku tuh pernah waktu itu kan mandinya pakai shower ya, lagi mandi gitu di keramas. Pas lagi mandi, kok gue merinding banget ya, kenapa ya? Merinding banget, perasaannya tuh nggak enak. Pas lagi mandi, pas lihat ke atas, ternyata si sosok yang aku bilang kayak gembel itu, dia tuh lagi berdiri terbang gitu di belakang aku, sambil posisinya itu tuh kepalanya tuh nunduk ke kepala aku sambil membuka mulutnya yang lebar banget. Dari mulutnya itu keluar air liur, netes kayaknya ke kepalaku, tapi karena aku nggak berasa karena kan showernya juga nyala kan. Sambil nunduk kepalanya ke arah kepalaku, terus netes air liur yang aku lihat dari mulutnya, dengan keadaan kedua tangannya itu yang udah siap mau nyengkram aku. Terus karena aku takut, lemas, aku nggak bisa bayangin kayak pengen pingsan tapi nggak bisa pingsan, pengen ngilang gitu dari situ tapi nggak bisa, takut banget. Terus ya udah, akhirnya aku yang tadinya berdiri, aku langsung jongkok, aku tutup mukaku, aku baca doa, aku bener-bener aku baca apapun yang aku bisa. Selang beberapa menit mungkin ya, pas aku nutup mata, pas aku buka mata lagi udah nggak ada apa-apa. Terus akhirnya aku buru-buru mandi. Pas habis aku buru-buru mandi, ya udah kan, setelah itu gangguan lumayan mulai sering terjadi, dari sering banget ngumpetin barang-barang aku, terus juga muncul dari lemari. Pas aku buka lemari bagian gantungan tuh tiba-tiba ada kepala yang muncul. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pindah dari situ. Dan ya, sampai di situ aja pengalamanku waktu aku ngekos. Mohon maaf banget kalau aku ceritanya itu ngacak-ngacak dan lain-lain, karena ya aku harus flashback, aku harus nginget lagi ke masa itu, masa-masa apa yang aku alami. Dan ya, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan kisahku.